Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Engkau mempertemukan kami di dalam Zoom dan kami sungguh haus dan lapar akan Engkau. Buat kami semakin memahami dimensi alam roh yang sudah Engkau sediakan, yaitu di ruang tahtamu. Tuhan, kami rindu untuk mengalaminya. Kami tidak mau hanya memiliki sebuah informasi, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam ruang tahtamu, hidup di dalam ruang Maha Kudus-Mu, menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus semenjak kami di bumi ini. Dan kami akan menikmati banyak kebaikan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik atas kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, ajari setiap kami, beri kami roh hikmat, roh pewahyuan, dan kami meminta kepada Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, supaya Tuhan Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan Tuhan, supaya mata hati kami diterangi, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Betapa dahsyat dan mulia segala sesuatu yang sudah Kau sediakan atas kehidupan kami. Buat kami mengerti Tuhan, dan buat kami menjagai hari-hari kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan, lembutkan hati kami, di dalam nama Yesus, ambil alih Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Sesi yang kali ini mungkin kita akan bagi ke beberapa kali pertemuan ya, karena ini berhubungan dengan hal-hal yang yang sangat penting, dan kalau kita mengerti hal ini, kehidupan kita benar-benar di bumi seperti di surga. Oke? Jadi nanti kita akan bagi dengan beberapa sesi. Tinggal di ruang tahta tapi masih hidup di bumi. Nah, perhatikan bahwa perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu gambaran dari perjanjian baru. Di perjanjian lama, Musa diperintahkan untuk membuat bait suci, ya, bait Allah, dan juga Salomo juga disuruh membuat bait Allah. Kalau Musa itu kemah suci ya istilahnya, tapi kalau Salomo itu bait Allah. Jadi sebuah bangunan yang sudah kokoh gitu ya. Kalau di zamannya Musa, karena Israel masih pindah-pindah ya, di padang gurun itu kan pindah-pindah. Jadi bait Allahnya bentuknya kemah, ya kan? Tapi sejak di zaman Salomo sudah merupakan bagian bangunan yang utuh, yang paten gitu ya. Nah, perhatikan bahwa eh, perjanjian lama itu gambaran dari perjanjian baru. Kita buka di Ibrani 9 ya. Kalau di perjanjian lama ada 3 bagian dari kemah suci ya. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Bisa ngerti ya? Masih ingat semuanya ya pelajaran itu ya? Di perjanjian lama ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu kemah suci bagiannya seperti itu. Nah, perhatikan di perjanjian baru Ibrani 9 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Sudah ketemu semuanya Ibrani 9? Karena ini berhubungan dengan ruang tahta atau ruang maha kudus, jadi kita belajarnya pelan-pelan ya sampai paham. Tempat kudus di bumi dan di surga. Ibrani 9 ayat 1 sampai 3 dulu. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada di persiapan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Saudara perhatikan di ayat 2, langsung tempat kudus. Halamannya ada enggak? Enggak ada. Langsung tempat kudus. Saya minta Mbak Novi layarnya ya.
Jadi ya, thank you. Di perjanjian baru halamannya sudah tidak ada. Kenapa halamannya sudah tidak ada? Bersama dengan Yesus sudah nggak ada lagi yang hidup di dalam daging. Ngerti ya? Engkau diperintahkan untuk hidup di dalam roh loh. Kalau yang masih daging, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Itu kan berarti halaman. Kedatangan dan kehadiran Yesus itu sebetulnya membuat kita ini mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, karena apa? Segala dosa pelanggaranmu diampuni. Ketika engkau berasa engkau bikin dosa gitu ya, segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Selesaikan hubunganmu dengan Tuhan, konflikmu dengan sesama, konflikmu dengan Tuhan itu segera diselesaikan. Maka engkau tetap berada di ruang Maha Kudus. Ikuti dulu ya. Bagian ya, sebab ada di persiapan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian, meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tidak ada lagi halaman, sebab tidak ada lagi yang hidup di dalam daging. Sebab yang diminta Tuhan, ayat 2, perhatikan. Di bagian tempat kudus ada apa? Kaki dian dan meja roti sajian. Meja roti sajian itu bicara gambaran dari firman Tuhan yang terus-menerus selalu ada di dalam diri kita. Meja roti sajian. Ya. Kalau hari ini kita diwajibkan dan diharuskan setiap hari harus ada firman yang fresh dari surga. Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Karena apa? Setiap hari engkau sudah datang menghadap Tuhan dan enggak mengerjakan apa-apa kecuali engkau mencari firman dulu. Ya. Dan perhatikan bahwa di masa itu, di zaman perjanjian lama, roti sajian itu selalu baru setiap hari. Ya, begitu masuk di dalam kemah suci itu, roti yang disajikan itu selalu fresh, baru. Dan begitu kemarin ya, Yoha menyampaikan ada sebuah mujizat yang ajaib di situ. Roti yang disajikan di situ, di tempat itu, ketika dibawa keluar untuk diganti yang baru, itu kondisinya masih hangat. Ya, kondisinya masih hangat. Jadi memang yang Tuhan mau setiap hari kita memiliki yang namanya firman yang terus-menerus yang kita dapatkan dari Tuhan, baik rema, apapun yang kita baca atau kita dengar dari hamba Tuhan atau pengajaran apapun, setiap saat harus ada firman, setiap hari. Tidak boleh dalam satu hari atau 3 hari engkau tidak ada firman. Ya, dan perhatikan di situ juga ada apa? Kaki dian. Kaki dian. Kaki dian bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus. Pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus. Nah, kaki dian itu pekerjaan imam besar itu menjagai supaya kaki dian itu setiap pagi dan malam itu selalu nyala apinya. Jadi mereka para imam itu mengganti atau mempersiapkan minyaknya tidak boleh habis. Bicara apa? Api di dalam hidupmu, api di dalam hidup saya tidak boleh habis, tidak boleh padam. Kapan api itu padam? Ketika engkau tidak ada firman, ketika engkau mulai tidak berjalan dengan Roh Kudus. Seringkali kita merasa bahwa aku sudah jalan dengan Roh Kudus kok, buktinya aku sudah baca Alkitab. Aku sudah dengar-dengaran akan Roh Kudus kok. Tapi sikap hati kita, konflik batin di dalam diri kita,
itu enggak kita selaraskan dengan apa yang Tuhan sedang koreksi ya di dalam diri kita. Seringkali di dalam peristiwa sehari-hari Tuhan itu mengkoreksi hidup kita lewat peristiwa sehari-hari. Mungkin lewat hubunganmu dengan sesamamu, mungkin lewat hubunganmu dengan klien, hubunganmu dengan suami istri atau di dalam keluarga. Selalu ada yang namanya kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Nah, di situ biasanya Roh Kudus itu mengkoreksi hidup kita. Waktu Roh Kudus mengkoreksi dan kita mengeraskan hati dan berkata, aku sudah benar kok, aku sudah benar kok. Artinya bahwa engkau tidak mau dikoreksi oleh Roh Kudus dan disitulah sebetulnya apimu mulai padam. Gitu ya. Ketika kita tidak mau dikoreksi, merasa sudah benar, tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kelembutan hati, tidak sensitif, merasa benar, merasa sudah melakukan banyak hal. Disitulah awal engkau tidak bisa dikoreksi. Nah, waktu kau tidak bisa dikoreksi, apimu mulai padam. Kesadaran bahwa apinya padam terlambat. Karena apa? Merasa sudah benar. Nah, celakanya ketika itu berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, tidak dia sadari. Ya, jadi perhatikan kondisi keadaan manusia rohmu. Lewat apa? Apakah selalu ada firman yang fresh setiap hari di dalam hidupmu? Bapak Ibu jangan kaget ya. Hari-hari ini sebetulnya banyak anak-anak Tuhan yang sedang pingsan secara rohani. Seperti mayat. Mereka hidup tapi mereka mati. Karena apa? Enggak pernah ada firman. Enggak pernah jalan dengan Roh Kudus. Ya, enggak pernah jalan dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan di ayat 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Sampai di ayat 4, di ruang maha kudus ada dua perabotan, yaitu tabut perjanjian dan apa? Mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ini bicara apa? Mezbah dupa. Ya. Dulu di perjanjian lama hanya imam besar yang boleh masuk di ruang maha kudus setahun sekali. Setahun sekali. Tetapi sekarang sejak Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, itu pada waktu dia disalibkan tirai bait Allah kan terbelah. Itu bicara apa? Sudah tidak ada lagi yang namanya pemisah antara kita dengan Bapa di surga. Yesus sudah menamaikannya. Jadi tidak harus 1 tahun sekali imam besar melakukan yang namanya ketemu di ruang Maha Kudus. Sebab Yesus Kristus sekarang adalah imam besar kita. Betul ya? Dan kita boleh setiap saat masuk di ruang Maha Kudus. Kita boleh setiap kali masuk di ruang Maha Kudus. Saudara perhatikan, ada banyak orang yang berpikir begini. Aku sedang bikin dosa, aku sedang jatuh di dalam dosa, dosa apapun itu. Ya, dosa apapun itu. Yang sering terjadi adalah engkau undur dan berkata, aku sedang tidak layak di hadapan Tuhan. Betul nggak? Aku lagi nggak mau berdoa, aku terlalu najis, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Itu keliru. Justru pada waktu engkau sedang jatuh di dalam dosa, engkau harus lari masuk ke ruang Maha Kudus dan minta dibereskan, minta diampuni, dan itu terus-menerus kau lakukan, kau kerjakan.
Itu ya sampai sini ya. Ada dimensi ruang Maha Kudus yang saya sedang mau ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya, yang selama ini salah persepsi Bapak Ibu, persepsi kita. Allah itu kudus, aku lagi tidak kudus. Aku tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Justru ketika engkau sedang tidak kudus, engkau harus datang menghadap ke Bapa dan berkata, ampuni aku Tuhan, beresi aku Tuhan. Caranya bagaimana? Untuk kamu untuk terus terhubung dengan ruang Maha Kudus. Di sini, di ayat 4, mezbah pembakaran ukupan dari emas, itu bicara tentang doa dan pujian. Bicara apa? Doa dan pujian. Memujilah terus. Nyembah aja terus. Nyembah aja terus. Nanti begitu Bapak Ibu nyembah, mungkin engkau akan mendapatkan yang namanya dakwaan iblis. Ya, karena gini loh. Saya kasih lihat ya. Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dia itu sebetulnya sudah bisa masuk di dalam dimensi alam roh, walaupun dia belum paham ya. Karena apa? Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat dia masuk di dalam dimensi alam roh. Waktu dia berdoa, waktu dia nyanyi, waktu dia nyembah, dia sebetulnya sudah masuk ke dalam dimensi alam roh yang namanya ruang Maha Kudus. Oleh karena apa? Darah Yesus sudah mengampunimu. Ya, darah Yesus itu membuat kita ini memiliki akses dengan ruang Maha Kudus. Waktu engkau lagi nyanyi karena engkau habis jatuh di dalam dosa, tiba-tiba engkau bisa mendengar dua suara. Suara iblis yang berkata, kamu nggak layak. Kamu kan habis begini, kamu habis begitu, kamu begini-begini. Tetapi ada satu suara lagi yang berkata, come, sini nak, anugerahku cukup bagimu. Come. Betul? Ada dua suara. Masalahnya engkau mendengarkan yang mana? Nah, inilah fungsinya kita Bible study, supaya diajari. Waktu engkau terus mendengar yang namanya tuntutan iblis, engkau nyanyi saja. Dan engkau harus mengingat firman Tuhan berkata apa? Dia Allah yang maha baik. Kalau aku mengakui segala dosa pelanggaranku, maka Allah itu setia dan adil dan dosaku dan pelanggaranku diampuni. Ya, ada kan ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Engkau punya yang namanya downloadan firman yang sudah setiap hari dihafalkan tadi loh. Ya kan? Untuk apa? Membungkam mulut iblis yang sedang mendakwa engkau dan berkata engkau enggak layak untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, saudara perhatikan, ketika engkau terus nyembah, terus nyembah, terus nyembah, terus nyembah, terus nyembah, tiba-tiba engkau menangis, tiba-tiba engkau rasa semuanya itu beban itu hilang, itu kita pulih, kita pulih. Dan kita sedang terhubung dengan ruang tata. Pertahankan posisi itu, rohmu itu sudah ada di ruang tata, meskipun tubuhmu masih di bumi. Karena apa? Efesus 1 ayat 17 sekian sampai sekian itu kan Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kita jemaatnya adalah tubuhnya. Betul? Tubuhnya. Kita, Bapak Ibu semuanya tubuh Kristus. Tapi bukan sendiri-sendiri loh. Tubuh itu jemaat. Jemaat itu satu kesatuan. Ya. Itu udah nyatu dengan kepala yang adalah Kristus. Posisinya mau kita percaya, mau kita tidak percaya, sesungguhnya posisinya seperti itu.
Nah, waktu kita terus di dalam hadirat Tuhan, terus di dalam hadirat Tuhan, dan pertahankan gaya hidup menjadi seorang penyembah. Pertahankan gaya hidup sebagai seorang penyembah dan orang yang suka berdoa. Maka posisimu tetap berada di ruang Maha Kudus. Masalahnya, tidak semua bisa bertahan seperti itu, betul nggak? Bagaimana saya menjelaskannya ya? Kesukaan kita masih suka nyanyi-nyanyi lagu itulah, lagu dunia ya kan? Betulnya. Terus engkau mau masuk ke worship, sulit, nggak bisa, nggak connect, nggak connect. Karena apa? Tuhan berkata persamaan apakah antara bait Allah dan Belial, betul nggak? Betul nggak? Persamaan apakah? Nggak ada persamaannya. Belial itu Baal, bait Allah itu ya kita, bait Allah itu ya tempat yang suci, tempat yang kudus. Artinya bahwa kita harus memutuskan untuk terus-menerus mempertahankan berada di ruang tahta itu dengan suka menyembah, berdoa, menyembah, berdoa, maka engkau sedang berada mempertahankan diri berada di sana, di ruang tahta. Meskipun tubuhmu masih ada di bumi, posisi rohmu ada di sana. Bu, apa fungsinya? Ngapain kita harus selalu berada di ruang Maha Kudus? Kan kita memang masih hidup di dunia. Ngapain? Lah kalau Tuhan maunya kita ini ada di ruang Maha Kudus, kenapa kita nggak dibawa meninggal saja bersama-sama di sana aja? Mengertilah bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya agenda yang besar atas hidup kita, bahwa kita dijadikan sebagai representasi dari kehadiran Allah. Allah yang di surga memiliki segala kuasa dan otoritas, dan dia punya anak-anaknya yang sedang stay di bumi untuk menjadi alat representasinya dari Allah sendiri. Kehadiran dari Allah lewat hidup kita. Gitu ya. Tujuannya apa? Coba lihat sekeliling Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang belum kenal Yesus. Fungsinya adalah kita mengenalkan mereka kepada keselamatan. Bu, apakah hidup itu selamanya kita tuh harus memikirkan hal? Iya, karena hidupmu sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Yesus Kristus yang sudah membeli lunas. Jadi saya nggak boleh dong Bu punya keinginan mencintai dunia, nggak boleh. Yakobus 4 ayat 4 berkata, persahabatanmu dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, bagaimana engkau bisa berada di ruang tahta? Sekarang, apa sih keuntungannya berada di ruang tahta? Banyak sekali. Yang dicari bangsa-bangsa, engkau akan memperolehnya tanpa susah payah. Apa? Semua kesukaan dunia. Tetapi yang masih memakai lifestyle surga. Kekudusan, damai sejahtera, sukacita. Ya kan? Kasih. Sebuah kehidupan yang berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Dunia menawarkan apa? Kecemaran, hawa nafsu, kemarahan. Dunia menawarkan apa? Kedagingan. Surga menawarkan apa? Kekudusan. Lifestyle yang surga punya itu buah-buah roh, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
kemurahan, penguasaan diri. Harusnya kita juga memiliki lifestyle seperti itu sejak di bumi. Menandakan bahwa hidupmu sebetulnya sudah terkoneksi dengan ruang tata. Nah, perhatikan sekali lagi tadi di Ibrani 9. Kenapa halamannya sudah tidak ada? Kenapa? Karena kita semua sudah dipanggil sebagai ayo ada yang menjawab. Imamat yang rajani, Bu. 100. Imamat yang rajin. Para imam yang tinggal di kerajaan. Makanya halamannya sudah nggak ada. Halaman adalah orang-orang yang masih hidup di dalam tobat kumat, kedagingan. Dagingnya masih kuat. Sebagai imamat yang rajani, kita ini punya tempat tinggal di dalam kerajaan. Dan kita menjadi orang-orang yang suka berdoa dan suka menyembah, dan itulah kehidupan kita di bumi ini seperti di surga. Bu, jadinya aneh dong Bu, orang yang kerjanya cuman doa, baca Alkitab, nggak bisa mengerjakan banyak hal di luar sana. Nggak juga. Yang profesi dokter masih bisa menjadi dokter. Yang profesinya bankir masih juga bekerja di bank dengan baik. Tetapi memiliki lifestyle yang berbeda. Ya, memiliki lifestyle yang berbeda. Sekali lagi, di Ibrani 9, halamannya sudah tidak ada karena semua sudah dipanggil sebagai imamat yang rajani. Para imam yang tinggal di kerajaan. Engkau bukan jemaat biasa, tetapi engkau itu imamat. Maksudnya gini, Bu, saya enggak jadi pendeta, saya bukan romo, saya bukan, ya itu hanya masalah profesi saja. Tapi di hadapan Tuhan, semuanya sama. Mau romo, mau pendeta, mau pastor, suster, semua di hadapan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Hanya waktu mereka dipanggil sebagai romo, sebagai pastor, itu adalah hanya sebagai profesi ya. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama. Sampai di sini sudah paham? Paham ya? Untuk Bapak Ibu berada di ruang tata, sekali lagi harus ada firman yang baru setiap hari. Harus jalan dengan Roh Kudus. Terus harus ada yang namanya doa dan pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan yang terus-menerus naik di ruang Maha Kudus. Artinya bahwa itu yang 9 itu nomor berapa? Yang 9 yang harus dikerjakan di tahun 2025. Nomor 1 toh. Kita memprioritaskan realita Tuhan. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Kenapa mesbah dupanya terbuat dari emas? Di dalam penyembahan kita tidak bisa yang namanya pura-pura. Engkau harus murni, keluar dari hatimu. Tidak boleh ada yang namanya kita nyembah dengan hati yang pahit, dengan hati yang marah. Itu jadinya nggak murni. Jadi yang dituntut ketika engkau menyembah, ketika engkau berdoa adalah hati yang murni.
Nah, ini yang bermasalah di sini loh yang saya mau garis bawahi ya. Coba saya cek dulu. Bapak Ibu sampai di sini paham ya? Agak sulit ketika engkau tidak berfokus kepada Tuhan dan engkau dituntut untuk memberikan penyembahan yang murni. Ketika hatimu masih mencintai dunia, engkau akan sulit memberikan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya jangan heran kalau ada, engkau merasakan ya, kalau ada pemain musik ya, worshiper gitu ya, WL-nya. Kalau kesukanya masih dunia, untuk ngangkat penyembahnya, nah itu sulit. Sekali lagi, coba perhatikan ketika ibadah, ya, WL-nya atau pemain musiknya, mereka masih mencintai dunia, akan sangat sulit ketika harus connect dengan ruang tahta. Karena apa? Setiap hari dia tidak mengerjakan itu. Kesukaannya masih hal-hal duniawi. Sementara yang harus dikerjakan di Ibrani 9 tadi, itu adalah setiap hari. Setiap hari harus ada doa dan pujian penyembahan yang masuk ke ruang tahta. Itu kalau kalau kita ini menginginkan posisi kita di ruang tahta loh ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini saya sedang menawarkan kehidupan yang berbeda. Ya. Kehidupan berbeda itu berfokus hanya kepada realita Tuhan dan engkau mengerti sebetulnya kondisimu, keberadaanmu ketika Yesus itu sudah mengampuni dosa pelanggaranmu, ketika engkau dijadikan tubuhnya, posisimu itu sudah berada di ruang tahta, meskipun masih ada di bumi. Tetapi harianmu, lifestyle-mu harusnya disamakan dong dengan kondisi di sana. Apa? Ruang kudus. Tadi isinya apa? Meja roti sajian yang berisi firman. Engkau harus ada firman setiap hari. Dan kaki dian itu bicara Roh Kudus. Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman. Terus masuk lagi di ruang Maha Kudus. Engkau punya jam-jam doa yang selalu ada dan engkau punya waktu nyembah dengan Tuhan dan 24 jam waktumu adalah penyembahan untuk Tuhan. Apapun yang kau kerjakan ketika engkau menjadi seorang bankir atau engkau sedang menjadi seorang yang berbisnis di marketplace, engkau mengerjakan banyak hal di dunia ini, ketika apapun yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan, maka itulah penyembahanmu yang terus naik di ruang tata. Penyembahan tidak hanya bicara tentang nyanyian, lagu pujian, tapi tentang sikap hatimu yang terus terarah kepada Tuhan saja. Mencintai Tuhan saja. Di sini paham ya? Eh, Bapak Ibu, kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang dibutuhkan di tahun 2025 untuk membuat engkau aman, ya, untuk membuat engkau aman. Kalau engkau di luar situ, sulit, sulit, sulit. Perhatikan di Ibrani 9 ayat ayat 2 tadi. Di ruang kudus itu sudah tidak ada apa ya, jendela. Dari mana sinarnya? Dari kaki dian. Itu bicara apa? Bapak Ibu sudah dipisahkan dari dunia. Bapak Ibu sudah dipisahkan dari pola kehidupan dan cara hidup orang dunia. Sudah berbeda sejak engkau diciptakan menjadi manusia baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Nggak bisa nyampur lagi. Penerangannya ketika itu kan di ruang kudus itu sudah tertutup ya. Sudah merupakan sebuah tembok gitu tertutup. Bapak Ibu sudah dipisahkan loh dari dunia. Nah, terus ketika terus engkau jagai dengan berjalan di dalam firman dan Roh Kudus, engkau punya waktu nyembah dengan Tuhan. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu. 24 jam engkau terkoneksi dengan Tuhan. Engkau tidak lagi mencintai dunia. Meskipun engkau masih bekerja di dunia. Pekerjaanmu sehari-hari di dunia, enggak masalah. Tetapi hatimu melekat kepada Tuhan. Setiap kali engkau mengingat Tuhan, waktu terus firman dan Roh Kudus jalan terus dengan firman. Lama-lama yang namanya dosa tidak bisa menyentuh kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu, waktu tadi saya bilang ya, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Engkau sebetulnya sudah bisa masuk ke dalam dimensi alam roh, ya kan? Tiba-tiba ada suara-suara yang mengintimidasimu. Ketika engkau terus fokus kepada firman dan Roh Kudus, engkau masuk di ruang Maha Kudus. Iblis juga akan bisa menyentuh hidupmu. Enggak akan bisa. Makanya eh, saya kan tidak pernah membahas terlalu detail yang namanya iblis-iblis gitu kan ya. Ya, iya buat apa gitu. Kita ngerti saja bahwa oh, aku diberi yang namanya karunia membedakan roh. Aku ngerti ini dari Tuhan, ini dari iblis. Mintalah itu. Mintalah karunia membedakan roh. Mintalah kepekaan. Untuk bisa membedakan ini dari iblis, ini dari Tuhan. Sekali lagi, ketika gaya hidup berdoa, menyembah, firman, tidak ada di dalam diri seseorang, maka seseorang itu sebetulnya sedang mengalami kesuaman atau padam apinya. Hari ini, saya mau berdoa buat semuanya. Kalau engkau merasa engkau sedang padam, atau engkau merasa lagi beku, nggak punya lagi gairah untuk membaca Alkitab, nggak punya lagi gairah untuk nyembah, banyak sekali alasannya. Karena kesibukan pekerjaan, ya pekerjaanku menuntut aku untuk segera buru-buru. Orang yang seperti itu tidak akan pernah punya yang namanya cinta kepada Tuhan. Dia akan mencari Tuhan nanti kalau kepepet. Sudah pasti itu. Entah dia sakit, entah dia mengalami sebuah kehancuran. Nah, saya nggak mau KKS yang sudah dibawa Tuhan sedemikian ajaib, ya, aku harus mengulang dari awal. Harus mengulang dari awal itu, ya harus dihancurin lagi gitu loh. Susah loh itu. Orang yang harus dihancurkan lagi belum tentu dia bisa mengikutinya dengan cepat akselerasi yang hari-hari ini sedang Tuhan lakukan terhadap anak-anak Tuhan. Sulit. Dia akan mengejar sesuatu yang sudah dinolkan lagi. Untuk wake up lagi, bangkit lagi itu sulit. Ya meskipun bisa. Memang 7 kali orang orang benar jatuh, dia akan bangkit pula. Tapi jangan sering-sering jatuh. Karena engkau sudah tahu posisimu itu sebetulnya di ruang tata. Bu, bagaimana jika saya jatuh di dalam dosa? Segera beresi. Segera beresi, segera terus menyatu dengan Bapamu di surga. Walaupun pekerjaanmu sehari-hari tetap di bumi. Waktu posisimu terus berada di ruang tata, ketika engkau mendengar makian, ketika engkau mendengar yang nama hujatan, ketika engkau mendengar yang namanya uh, uh, berita buruk,
settle itu, emosimu tuh tetap stabil, hatimu tuh tetap stabil, tetap damai sejahtera. Nah, saya mau kasih lihat begini ya, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ini sudah yang namanya firman Roh Kudus, jalan dengan Roh Kudus, firmannya sudah terus rutin ya. Terus engkau punya waktu penyembahan, engkau punya waktu doa. Dimensi alam manusia rohmu itu berbeda. Ketika engkau terus ya seperti itu. Engkau punya sahabat, punya teman katakanlah ya. Teman dekat lah, yang setiap hari bercakap-cakap dengan. Ketika dia membawa frekuensi yang tidak sama, engkau bisa tahu tuh. Engkau menjadi, ya dia ngomongnya masih seperti ini. Pusing kepalamu mendengar dia berceloteh sesuatu yang kepahitannya lah, kesukaannya akan dunia lah. Itu membuat engkau seperti memisahkan diri dengan dia. Karena apa? Nggak sama frekuensinya. Nah, apakah itu salah? Enggak salah. Karena memang Bapak Ibu sudah dipanggil di ruang kudus itu, di ruang kudus itu tembok sudah dipisahkan dari dunia. Sebab apa? Allahmu kudus dan engkau juga harus kudus. Apakah kita menjadi orang-orang yang hmm, gimana ya, pilih kasih gitu ya? Oh, nggak berteman dengan, oh dia nggak berteman dengan orang-orang yang masih, bukan seperti itu. Posisi rohanimu yang sudah frekuensinya frekuensi di surga, ketika berhadapan dengan orang-orang yang masih jatuh bangun terus di dalam dosa, engkau tuh punya yang namanya keengganan ya, untuk terus bersama dengan dia. Karena beda frekuensi. Apakah itu salah? Enggak. Itu memang posisi yang namanya dikuduskan, dipisahkan untuk semakin kudus, semakin sempurna sama seperti Yesus yang adalah sempurna. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya, yuk sekarang buka kameranya jika Bapak Ibu berkenan. Buka kameranya. Mari kita berdoa untuk menyalakan kembali api cinta dengan Tuhan. Kok engkau hari-hari ini merasa Adam, engkau merasa beku, ya. Engkau bingung, engkau nggak punya lagi yang namanya cinta kepada Tuhan, ya. Hatimu tuh beku gitu, karena pekerjaan, karena kesibukan, karena apapun itu. Saya akan berdoa supaya api Tuhan itu, cinta mula-mula itu dikembalikan, ya. Dan engkau mengambil alih kembali posisi di ruang Maha Kudus. Bapak, hari ini aku berdoa buat seluruh KKS yang mengikuti Zoom malam hari ini. Juga siapapun nanti yang mengikuti rekamannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyalakan kembali api cinta mula-mula Tuhan. Supaya Tuhan kami tidak menjadi jemaat Efesus yang tadinya berapi-api di dalam Tuhan, tetapi kami kehilangan cinta mula-mula. Kehilangan api Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak mau seperti itu. Hari ini, setiap apapun yang membuat kami suam, kami cabut, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Entah itu kesibukan, entah itu pekerjaan, apapun itu, ikatan-ikatan di dalam diri kami, yang itu menyakiti hatimu Tuhan, yang membuat api kami padam. Kami tidak punya lagi waktu bersama dengan Engkau. Baca firman kami sulit, berdoa kami sulit Tuhan. Hari ini apapun itu yang membuat Engkau suam, aku cabut, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku menghardik keluar yang membuat apimu padam di dalam nama Yesus. Dan aku mengambil kuasa dan otoritas dari surga untuk menyalakan kembali api
api Roh Kudus atas anak-anakmu yang ikut Zoom malam hari ini. Menyala kembali, berapi-api kembali. Dan engkau memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dihentikan. Bahkan apimu makin menyala. Apimu makin menyala. Bahkan engkau akan mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dimensi alam rohmu terbuka lebar, tetapi di jalan yang benar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hari ini jika Roh Kudus mengkoreksi hidupmu, jangan tegarkan hatimu, jangan berkeras hati, jangan sombong, jangan mengeraskan hati. Mintalah anugerah Tuhan untuk mencabut semua keeroran. Mintalah anugerah Tuhan untuk menghancurkan setiap kebenaran dirimu sendiri. Engkau merasa engkau sudah baik, engkau sudah benar. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus tidak bersama dengan engkau. Karena engkau sering melukainya. Dan hari ini, Tuhan ampuni kami ketika kami sering melukai Roh Kudus. Sering menganggap remeh kehadiranmu. Tuhan ampuni kami. Dan hari ini, apapun yang membuat padam api kami hardik di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih mula-mula membakar kami kembali di dalam nama Yesus. Apapun yang membuat kami mencintai dunia hari ini, kami putus di dalam nama Yesus. Apapun yang membuat kami terikat dengan dunia hari ini, kami putus di dalam nama Yesus. Biar keberadaan kami dikembalikan di ruang tahta-Mu. Keberadaan kami dikembalikan Tuhan. Menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itulah destiny kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ibrani 12. Ibrani 12. Ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan, karena kita mempunyai banyak saksi. Siapa tuh saksi? Bagaikan awan adalah Ibrani 11. Bapak Ibu nanti bisa membaca di Ibrani 11 itu ada saksi-saksi iman. Ya, paham ya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksinya siapa? Nanti baca di Ibrani 11. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ada sebuah perintah. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti di ruang tahta. Belum enggak? Yesus sekarang di mana Yesus? Ruang tahta? Yesus sekarang di ruang tahta. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, matamu harus tertuju kepada Yesus. Fokusmu bahwa engkau mengerti engkau sudah ada di ruang Maha Kudus. Milikilah iman seperti itu. Dan jangan mau digoncang sama iblis yang berkata, enggak mungkin lah. Orang kamu masih pecundang kayak gitu. Enggak mungkin lah. Orang kamu masih babak belur kayak gitu. Babak belurmu, walaupun engkau babak belur, Bapa di surga mencintaimu. Sampai dia kirimkan anak yang tunggal. Jangan kau geser. Hanya karena engkau mendengar intimidasi iblis. Inilah yang merupakan masalah dari anak-anak Tuhan. Betul nggak? Mereka tidak percaya bahwa posisinya sebetulnya sudah ada di ruang Maha Kudus. Tapi karena itu tadi loh, dengar suara-suara yang berkata kamu nggak layak. Kamu ngerjain apa sih? Kan nggak ngerjain apa-apa. Milikilah fokus hatimu, matamu, rohmu tertuju kepada Tuhan.
Terus Bapak Ibu lagi kamu kuliner, kuliner. Maksudnya pekerjaannya dalam bidang kuliner. Apapun itu, sibuk di dapur, tapi nyanyi pujian itu tetap ke atas toh. Betul kan? Bukan nyanyi lagu-lagu dunia. Bahasa roh sambil nyanyi, sambil ngosreng-ngosreng bahasa roh. Ya kan? Sambil nyopir kalau mungkin lagi di jalan, sambil bahasa roh, sembari ngobrol dengan Tuhan. Itu membuat posisi kita senantiasa berada tertuju kepada Yesus yang memimpin kepada iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kayak mana sih aku jadi sempurna? Ini loh, mudah saja. Firman, jalan dengan Roh Kudus. Kerjanya setiap hari nyembah, meskipun sibuk dengan segala apapun, engkau nyanyi nyembah. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, doa terus ngobrol dengan Tuhan. Apakah kita jadi berbeda, jadi lain? Enggak juga. Tetap sama. Tapi posisi rohanimu engkau sedang pertahankan di ruang tata. Ada waktu engkau terus mempertahankan itu. Yang namanya panca indera rohanimu kebuka. Mata rohanimu makin bisa melihat. Telingamu makin bisa mendengar. Roh hikmat pewahyuan menyertai hidupmu. Engkau tiba-tiba punya karunia-karunia membedakan roh. Engkau bisa membedakan ini dari si jelek, ini dari Tuhan. Punya karunia membedakan roh. Punya sensitif, punya kepekaan. Ketika di depanmu ada orang mau nipu kamu, kamu tahu ini penipu. Karena apa? Diberi kepekaan. Seluruh apapun yang ada di dalam dirimu tercover aman. Nggak ada yang hilang. Itu keistimewaannya. Kecuali kita buka celah lagi ya. Kita buka celah tadi sehingga mengizinkan iblis untuk menyentuh. Tapi sesungguhnya iblis itu tidak bisa menyentuh kita karena kita bertahan kepada terus worship, terus firman. Di ruang maha kudus, iblis tidak akan bisa tahan karena penuh dengan api Tuhan. Sampai sini ada yang mau tanya? Bu, bagaimana ketika saya sering mendengar suara-suara itu? Yang Ibu sampaikan itu betul. Ketika saya mulai nyembah, ketika saya mulai berdoa, suara-suara itu senantiasa terdengar bahwa aku tuh nggak layak, aku nggak seperti oh hamba Tuhan A, B, C, D. Kenapa seperti itu? Karena selama ini engkau terbiasa dengan benih dunia. Engkau terbiasa mendengar yang ditabur oleh dunia, yang mencetak pola pikir dunia. Jadi suaranya jadi dua. Ngerti ya? Dunia mengatakan nggak apa-apa, nggak masalah. Lumrah namanya anak muda. Dunia mengatakan begitu. Enggak. Semua yang ditabur oleh iblis, semua yang ditabur, yang dicetak dari dunia itu mempengaruhi hidup kita. Makanya terdengarnya suaranya dua. Tapi ketika engkau terus bertekun nyembah, terus bertekun firman dan Roh Kudus, terus bertekun di dalam doa, suaranya cuma satu, Roh Kudus. Tapi itu harus dilakukan dengan tekun. Paksa dirimu untuk terus nyembah, untuk terus di dalam firman dan Roh Kudus, membangun manusia rohmu. Maka engkau sedang membangun manusia rohmu selalu berada di ruang Maha Kudus.
Nah, orang-orang yang berada di ruang Maha Kudus, merekalah yang bisa membawa perubahan. 2 Korintus 10 ayat 6. Ini Pak Wahyu mau nanya dulu ya. Silakan Pak Wahyu. Iya, Bu Ana. Ini di Ibrani 11 itu Rasul Paulus mengatakan tentang pentingnya iman. Kemudian di ayat 1, di Ibrani 11 ayat 1 berbunyi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, pertanyaannya apa pengertian iman menurut Ibrani 11 itu bagaimana, Bu Ana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya pengharapan. Harapan kita tuh apa tuh segala janji-janji Tuhan, Pak. Ya, Ya. Janji Tuhan itu kalau Bapak harapkan, yang saya bilang janji Tuhan itu kan benih benih ilahi itu, Pak. Benih ilahi itu ada di pikiran kita. Engkau harapkan terus. Engkau deklarasikan, engkau doakan firman itu, janji-janji Tuhan itu belum terjadi. Tetapi Bapak punya iman, Bapak punya pengharapan itu. Maka apa yang kau harapkan, yang engkau percaya itu akan terjadi. itu seperti terimajinasi gitu ya, Bu Ana? Iya, ini kuasa kuasa perkataan dan imajinasi. Iya, Iman iya, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan tuh belum terjadi, Pak, belum belum di depan mata kita, tapi kita punya iya, iman, kita percaya bahwa suatu hari keluargaku diselamatkan. Sebab firman-Nya berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Hari ini engkau belum melihat itu, tapi karena engkau ada firman tadi, betul ya? iya. Ada firman tadi, dan engkau punya iman, engkau percaya, engkau Seperti di masukkan di dalam pikiranmu. Yakobus 1 ayat 12 ya, Bu Ana. Apa tuh Yakobus 1 ayat 12? Apa itu kita diminta untuk bertahan di dalam pencobaan, Hmm. tapi nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu tuh. Tuh, Berbahagialah jadi orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Eh, ini kan kita sama tadi enggak ini? bicara iman. Ya, Yang Bapak tanyakan pertama tadi iman. ya Iman ini itu sama enggak? Pengertiannya sama dengan Yakobus 1 ayat 12 sama enggak? lah, ini yang ayat 12 ini untuk menghadapi kalau kita ini menghadapi yang nama pencobaan. Engkau harus berada di tahan uji. Percaya aja ya sama sih. Percaya aja Ya, bahwa dia ya, Immanuel. Percaya aja bahwa dia akan tolong kamu. Percaya aja bahwa Allah di pihakmu. Bahwa engkau akan lebih daripada pemenang. Walaupun engkau sedang mengalami yang namanya ujian, pencobaan. Ya sama sih. Nggak bisa ya, lepas dari iman, Pak. ya. Oke. Nggak bisa lepas dari iman. Ketika kita menghadapi yang nama pencobaan, aniaya, persekusi, kita nggak bisa lepas dari iman. Iman itu adalah engkau percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Walaupun hari ini engkau tidak melihat, tetapi suatu hari akan terjadi karena aku mempercayainya. Ya, Sebab firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan seperti yang difirmankannya. Kan gitu kan? oke. Itu nyambung terus, Pak, firman-firman itu. Ya, Gitu ya. ya, Cukup jelas? ya. Sama nganu Bu Ana, itu tadi saya baca di Ibrani 9 ya, 9. Itu kok ada reinkarnasi ya di ayat 27-28 kelihatannya. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dia dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Maksudnya apa Pak pertanyaannya? Nganu, apakah itu artinya seperti reinkarnasi begitu? Yang di Gimana 27-28 ya? itu. Ibrani 9. Masih gimana ya? Jadi gini loh Pak, kalau kita ini sudah kalau kita nih mati ya Pak ya. Nah, ini Yesus itu Nah kan itu mati. ya, Terus dia memiliki bangkit lagi, memiliki
tubuh kemuliaan, tubuhnya sudah berbeda. Dia masih Ya. ada tulang, dia masih ada darah, dia masih bisa makan seperti manusia, tapi dia bisa tembus ruang. Buktinya dia bisa masuk ke ruangan murid-murid Yesus yang waktu itu lagi dikunci semuanya. Ya, tiba-tiba Yesus bisa masuk, beng gitu loh, tembus alam Ya. ruang, nah, tembus gitu ya. Nah, eh, tapi tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Tubuhnya tubuh tubuh yang berbeda dengan sebelum dia mati. Nanti waktu manusia mati sama Pak, nanti sama seperti Yesus. Jadi apa namanya? Tubuhnya kan dikubur tuh jadi satu dengan tanah, Ya. ya. Tapi rohnya kembali ke Tuhan, jiwanya menyatu dengan rohnya itu. Itu bukan pengertian reinkarnasi ya, Bu Ana. Kalau itu kebangkitan ya itu Reinkarnasi ya. kok apa sih ya? Reinkarnasi itu hidup kembali. Jadi rohnya itu reinkarnasi itu Enggak kan beda-beda. Reinkarnasi bukan hidup kembali, berubah bentuk. Iya, berubah Suci bentuk coba ya. Oh jelaskan ya itu ya. Suci ngerti itu. Karena di Buddha Ya. itu ngerti reinkarnasi itu. Beda, Pak. Oh iya. Oh iya. Coba ya untuk jelasin. Jadi kalau reinkarnasi itu pelajarannya Buddha itu kita misalnya ada nih saya. Lalu saya meninggal. Saya meninggal dulu Pak. Nanti saya itu arwahnya saya itu berubah. Misalnya kalau saya berbuat baik, saya akan menjadi manusia lagi. Tapi kalau misalnya saya berbuat buruk, saya bisa jadi hewan yang mudah dimatikan atau Oh yang mudah ya ya gimana. ya. Seperti itu, Pak. Jadi beda banget, Pak. Ya Kalau ya kalau ya Tuhan ya. Yesus Jelas kan jelas. arwahnya ada, cuman Ya diganti jelas tubuhnya. jelas. Heeh, Ya ya kayak gitu, ya, Pak. ya ya jelas. Ya. Ya ya jelas. Jadi kita nanti akan sama seperti Yesus, Pak. Ya kebangkitan ya. Enggak berubah jadi binatang, enggak. Enggak, kalau yang dijelaskan Ibu tadi kan apa Bu yang di Buddha tadi kan seperti nganu ya. Kalau di kita di Kristiani, Kristen Katolik itu kan seperti penghakiman akhir itu. Jadi kalau yang dosanya banyak nanti akan berubah rupa bangkit kembali seperti menjadi apa binatang apa gitu. Itu enggak usah dipikirin. Kita mikirin yang seperti Yesus aja ya. Iya iya iya. Oke Ngabisin energi. oke Ya. oke. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Tadi waktu kenapa ada dua suara ya? Saya sudah belajar mencoba untuk terus baca firman, tapi suara itu selalu datang. Itu karena eh, bertahun-tahun kita mendapatkan informasi dari dunia, suara dari dunia, pola-pola dunia yang mencetak dasar keyakinan kita. Sehingga suara-suara itu selalu muncul. Bagaimana mengatasinya supaya suara itu hilang? Teruslah berfokus di dalam firman, doa, penyembahan, nanti lama-lama suara itu hilang. Yang kau dengar hanya suara Roh Kudus dan firman. Amen. Nah, nah, pastikan bahwa Bapak Ibu terus berada di ruang Maha Kudus ya. Orang-orang yang selalu tinggal di ruang Maha Kudus, dia yang bisa membawa sebuah perubahan. 2 Korintus 10 ayat 6 coba dibaca. 2 Korintus 10 ayat 6. Makanya Bapak Ibu perhatikan ya, sebetulnya konseling itu tidak mengubah orang. Nggak perhatikan ya. Saya sekarang jarang konselingi orang. Konseling itu tidak mengubah orang. Saya akan suruh orang itu baca ini, kamu dapat apa? Itu tangkap. Konseling itu apa kan? Ibu, saya sakit nih. Saya tidak bisa mengampuni. Sebab saya melihat ini. Saya melihat ini. Terus engkau menghabiskan waktumu untuk berduaan dengan mendengarkan ceritanya. Kamu dibawa turun. Kamu dibawa turun. Loh, jadi bagaimana caranya Ibu mengkonseling? Kasih firman. Suruh baca aja sendiri.
Sudah? Sudah, tinggal aja. Nanti dicek lagi. Bagaimana? Sudah berubah belum? Kalau dia belum berubah karena dia belum mengerjakan firman. Pasti itu. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang membawamu sendiri turun. Makanya kan ada pelayanan-pelayanan yang sebetulnya itu pelayanan daging. Sibuk ke Ya. sana ke sana ke sini ya kan, konselingnya ke sana ke sini. Dia sendirinya, dia sendiri turun manusia rohani. Tapi kan Bu Ana, kalau membaca firman itu juga konseling loh Bu Ana. Tapi Oh yang iya, mengonselingi Tuhan gitu yang loh. mengonselingi Roh Kudus, yang mengonselingi Tuhan sendiri. Ya, saya Betul, soalnya saya mengalami itu. betul. Saya Saya mengalami itu. bilang konseling itu tidak merubah orang. Ya, saya mengalami Enggak. itu. Yang merubah orang adalah firman. Jadi jangan sok-sokan jadi konselor-konselor. Ya, kok sok-sokan jadi konselor malah ambruk toh? Betul nggak? Banyak itu yang terjadi. Begitu. Nah, padahal posisinya Bapak Ibu, ketika engkau sudah berada di ruang Maha Kudus, perhatikan ayat 6 ya, 2 Korintus 10 ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ketaatanmu itu dituntut oleh Tuhan sempurna. Setelah ketaatanmu sempurna, kamu baru bisa merubah lingkunganmu. Dan engkau bisa berkata, iblis, hanya otoritasnya tinggi toh? Aku bungkam mulutmu iblis, diam kau. Karena ketaatanmu sempurna. Nah, ketika ketaatanmu sempurna, engkau bisa merubah situasi sekelilingmu. Engkau bisa mempengaruhi sekelilingmu. Orang yang taat sempurna dimulai dari hati yang suka menyembah. Sekali lagi, orang yang bisa taat sempurna dimulai dari hati yang suka menyembah. Kalau dia nggak suka menyembah, ya sekelilingnya nggak akan berubah. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Masih kuat ya? Atau mau lihat bola? Yang mau lihat bola silakan lihat bola. Yang mau tinggal di ruang Maha Kudus, bertahanlah di ruang Maha Kudus. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Bapak Ibu nanti dibaca sendiri, renungkan. Ayat ini keren banget ya. Ayat ini keren banget. Bapak Ibu kalau butuh yang namanya kepekaan dibukain lagi, butuh yang namanya roh kewahyuan, butuh yang namanya panca indera rohanimu kebuka. Bacalah ayat ini dan mintalah itu sebagai doamu. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat doa kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu apa? Supaya Ia memberikan kepadamu roh apa? Hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu sudah kenal yang namanya 7 api roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Tuhan, biar kau penuhi aku dengan 7 api rohmu. Dan Tuhan, kau penuhi aku dengan roh hikmat dan wahyu. Untuk aku mengenal engkau dengan benar. Untuk aku bisa ngerti posisiku di ruang Maha Kudus itu keren banget. Untuk aku bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam kemuliaan yang sudah engkau sediakan atas hidupku. Ya kan? Ayat 18.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi yang namanya jasmanimu, engkau punya panca indera yang bisa melihat hal-hal yang secara jasmani, mata, telinga, mulut, kulit, semuanya panca inderamu yang bisa melihat hal-hal yang bisa kelihatan. Tetapi di roh, dimensi roh, engkau juga punya yang namanya panca indera, manusia rohmu. Mata hatimu terang. Kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi, ketika gaya hidup kita adalah penyembah, maka akan terjadi yang namanya dimensi surgawi yang akan kita alami. Kita akan sangat mudah berdekatan dengan roh hikmat, roh pengertian, karunia-karunia membedakan roh, gitu ya, kepekaan, sensitif, terus kemudian kita bisa mungkin kita nggak perlu melihat, tapi kita tahu bahwa ada malaikat yang melindungi kita di samping kita. Mata kita nggak lihat, mata jasmani kita nggak lihat, tapi mata rohanimu ngerti. Sebelahmu ada roh hikmat lagi ngajari engkau, duduk di sebelah kanan. Roh hikmat itu roh Allah sendiri, dan itu adalah pribadi. Dia bisa tiba-tiba muncul di sampingmu, mengajari engkau. Jadi artinya bahwa kita menjadi manusia ilahi, ya, beda dengan manusia yang lainnya. Ayat 15 dan 16, perhatikan ayat 15 dan 16. Ya. Kita akan memiliki sikap hati yang akurat karena kualitas hubungan kita yang sehat, ya, dengan Tuhan. Otomatis kualitas hidup kita juga sehat dengan sesama kita, ya. Betul nggak? Kalau kita ngomong, aku baik-baik kok dengan Tuhan, tapi nggak konflik dengan sesamamu, itu bohong. Bohong. Ketika hubunganmu dengan sesamamu tidak baik-baik, menandakan hubunganmu dengan Tuhan sedang tidak baik. Ya, jemaat Efesus ini, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18, itu adalah jemaat perintisan yang dilakukan oleh Apolos, tapi kemudian dilanjutkan oleh Paulus, ya. Dan setelah itu, jemaat Efesus ini memiliki gaya hidup seperti Paulus, dan memiliki roh yang diwarisi oleh Paulus. Mereka begitu antusias sama seperti Paulus. Tetapi perhatikan di kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, jemaat Efesus dicela. Karena apa? Kehilangan kasih mula-mula. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Yang tadinya berapi-api, ya. Dia bilang, loh, aku udah nyembah 5 jam, aku udah doa, aku udah baca Alkitab 21 pasal. Tapi hatinya tidak berubah. Iya, masih iri, masih suka baperan, gitu. Masih suka marah, tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, iri hati, lihat temennya naik, iri hati, lihat tetangganya beli mobil baru, iri hati. Walaupun dia berkata, aku sudah membaca Alkitab 21 pasal, oh aku sudah gini, 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 gini. Kenapa? Sebetulnya simpel saja, karena dia tidak mau dikoreksi sikap hatinya.
Tapi ketika Bapak Ibu memiliki gaya hidup seorang penyembah itu lama-lama karena dia itu kan suka naik di ruang Maha Kudus ya, nyembah terus segala sesuatu yang keras itu akan hancur. Segala sesuatu yang kaku di dalam dirinya beku itu hancur. Karena kesukaannya nyembah. Ya teruslah disiplinkan dengan doa dan penyembahan dan alami terus tinggal di ruang Maha Kudus ya. Satu Raja-Raja 17 ya. Satu Raja-Raja 17. Saya mau lihat kan Bapak Ibu contohnya orang yang hidup di bumi tetapi rohnya ada di ruang Maha Kudus. Itu adalah Elia ya. Satu Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Coba perhatikan, Elia ini lagi ngomong sama Ahab, ya toh? Kan ini lagi ngomong sama Ahab toh? Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Berarti lagi ketemu sama Ahab toh? Terus dia ngomong, demi Tuhan, ini Elia ngomong, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kalau Bapak Ibu baca dari King James dari terjemahan perjanjian dari bahasa Inggrisnya, itu yang aku layani itu bicara tentang before whom I stand, ya. As the Lord God of Israel live, before whom I stand. Jadi Elia itu di saat yang bersamaan dia berhadapan dengan Ahab, tapi di saat yang bersamaan rohnya itu berhadapan dengan Allah. Before whom I stand. Ayat ini yang menjelaskan bahwa kehidupan kita itu punya dua dimensi. Di jasmani engkau sedang melakukan aktivitas seperti ini tiba-tiba Roh Kudus ngomong kayak gini. Hari ini ya, ketika kalian lagi Bible study kayak gini, kalian tuh lagi diajari roh hikmat, diajari Roh Kudus, roh kebenaran. Kalian sedang berada di ruang tahta, bercakap-cakap, belajar tentang firman Tuhan, tentang rahasia-rahasia Tuhan. Itu loh maksudnya. Tapi kan kita di rumah masing-masing toh. Tapi roh kita itu ada di sana gitu. Lagi diajar sama roh hikmat. Nanti masing-masing akan mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda. Tergantung daripada level iman masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika engkau sudah diampuni, Yesus sudah mati bagimu, Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus, Tuhan sudah menyediakan 7 api rohnya, Tuhan sudah menyediakan roh hikmat dan pewahyuan. Engkau tinggal minta, karunia-karunia engkau tinggal minta. Semua sudah disediakan. Semua Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita ini mau hidup di dalamnya atau tidak. Pertahankan posisimu di ruang tahta. Dan jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, menjadi duta-duta kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini jangan hanya sebagai teori ya.
dipelajari sungguh-sungguh dan alami. Bapak Ibu akan mengalami sebuah kehidupan yang berbeda. Ya, menghadapi apapun nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Karena apa? Posisinya sudah di sana, settle, aman. Ketika ketika dunia mengatakan apapun dokter mengatakan, tiba-tiba divonis, oh kamu sakit ini sakit ini. Tiba-tiba yang muncul adalah oleh beliau-beliaunya aku sembuh. Di atas kayu salib aku sudah disembuhkan. Tiba-tiba dompetmu kering. Ya, banyak tagihan-tagihan. Karena tiba-tiba pemerintah tidak memberikanmu THR atau THR-nya dipotong, ya kan? Ini sebetulnya kan kita nggak lebaran ya. Ngapain mikirin THR ya? Ya, tiba-tiba terjadi yang namanya kesusahan di dalam ekonomi. Engkau tinggal nyembah saja, koneksimu dengan atas, terus pertahankan. Dan engkau ketika lagi nyembah, ketika lagi doa, engkau akan dapat firman. Firman itu engkau deklarasikan, firman itu engkau renungkan, firman itu engkau percayai, engkau tangkap itu. Maka engkau sedang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kenapa hari-hari ini masih banyak yang babak belur? Fokusnya masih pada hal yang kelihatan. Fokusnya masih pada hal-hal yang kelihatan. Belum didisiplinkan untuk masuk ke dimensi ruang tahan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jangan pasif ya. Ayo silakan bertanya. Nanti kita akan lanjutkan ke minggu depan masih di tentang ruang tahan. Ayo, siapa yang mau tanya? Minggu depan mungkin harinya nggak Selasa ya, karena Selasa banyak yang nggak bisa. Mungkin ganti hari Rabu atau hari apa. Iya, nggak tahu tiba-tiba saya. Ayo, silakan. Ada yang mau tanya atau mau menambahkan? Atau mau ceritakan pengalamannya ketika rasanya kok aku nggak layak, memang itu yang aku rasakan Bu. Ngobrol aja coba segini. Silakan. Kak Mei itu, Makassar. Mei, kamu janji katanya Minggu mau kumpulkan pasukanmu, terus kemudian video call. Salam Bu. Mei, Ya, Mei, ya Bu. ajaklah teman-temanmu yang di Makassar untuk nonton film ya. Film apa Bu? Film apa? Kamu nggak ngikuti KKS ya? Last Oh, Supper. nggak di share ya. The Last Supper. Ngelasa. Oh, iya Bu. Minta maaf kemarin anak-anak udah siap. Cuma pas kita bikinnya itu agak telat. Jadi berburu berbagi apa dengan jam jam apa jam berbuka di Makassar. Seperti itu Hmm, Bu. Jadi anak-anak udah kumpul terus nggak keburu Bu waktunya karena kita oke. agak telat Bu. Ya, Mungkin tapi minggu kamu ini Bu. udah janji mau mengumpulkan anak-anak Makassar untuk ketemu dengan saya ya. Itu janji loh. Iya Bu, siap Bu. Janji harus dipegang. Iya Terus Bu, ajak siap Bu. teman-teman Makassar untuk nonton filmnya bareng-bareng ya. Eh, Oh ya, Bu, yang The Last Supper ya Bu. nanti saya call kamu. Iya, Saya WA kamu. Oke? ya Bu. Oh, Bu, saya juga. ntar dulu, ntar dulu. Eh, kamu hitung berapa orang yang ikut ya. Nanti WA saya. Saya kirim. Iya dong, demi anak-anakku di KKS semuanya kan ada di Makassar banyak tuh. Bu, saya mau tanya Bu. eh eh, apa? Puji Tuhan, besok itu kita ada panggilan melayani di mahasiswa Kristen Bu. Wow, Nah,
Ya Asik. Bu, tiba-tiba pintunya kebuka Bu. Iya Yang kan, udah pintunya lama. kebuka kan? Nah, terus Ya, terus terus. terus tanya judul yang mau dibagikan. Jadi eh, tiba-tiba ikut dengan arahan Ibu kan tentang disiplin rohani nih Bu. Dari hari Iya, ini kan Bu. disiplin rohani, betul. Ah, ah. Yang saya mau tanyakan Bu, untuk mereka yang baru kan rata-rata ini kan dari daerah kan Bu, yang belajar ke kota, ke tempat-tempat baru. Dan yang Hmm. saya coba tanyakan ke yang menjadi masalah di mahasiswa Kristen itu apa? Ternyata salah satunya itu adalah karena mereka masih muda, jadi belum ada yang mau datang ibadah, Bu. Jadi sangat sedikit mereka, Bu. Apa yang bisa kira-kira ya Bu bisa tambahan dari Ibu untuk dibagikan untuk mereka yang petobat-petobat baru, dan juga kan di sana kan basically dari semua dari Katolik, Protestan semua ada di situ Bu, karena kan mereka kayak komunitas mahasiswa Kristen. Sebetulnya seperti yang dilakukan KKS itu ya, itu kan person by person ya. Kamu harus kenal satu persatu. Saya tahu satu persatu dari kalian gitu kan. Ya kamu harus mulai terjun mendatangi mereka. Oh, atau gini, acaranya besok, acaranya besok. Iya Tapi Bu, besok undangannya malam. sudah beredar. Udah Bu. Terus yang mau datang berapa orang? Mereka sebenarnya banyak Bu, tapi satu kali ibadah itu bisa sekitar 15, 20, begitulah Bu. Enggak Paling banyak. apa-apa. Dimulai dari sedikit itu. Kalau kamu bawa api, kalau kamu selalu tinggal di ruang Maha Kudus, tadi dibilang kan, kamu akan membawa perubahan. Dimulai dari pemimpinnya dulu, dimulai dari Mei dulu. Mei ini terhubung dengan ruang tata. Mei ini memiliki gaya hidup tinggal di ruang tata. Maka Mei akan melakukan perubahan di sekelilingmu. Kamu membawa realita Tuhan. Nah, realita Tuhan yang kamu bawa itu nanti akan menjamah mereka gitu loh. Dari 15 menjadi 30, 30 menjadi 100. Dan itu kamu nggak boleh yang namanya datnyeng. You know datnyeng. Kadang kamu berapi-api, kadang kamu hilang gitu loh. Nggak bisa kayak gitu sekarang. Ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak model kayak gitu tuh. Ya, kadang nih Siap kamu Bu, nongol tenang. nih. Ini nongol nih. Awas ya kamu sebulan lagi hilang. Eh, tuh mana teman-temanmu yang Makassar? Pada kemana tuh? Siap Bu, Ya, besok Bu. jadi ayo dimulai dari tim dulu yang terus naik di ruang tata, terus disiplin tentang ujian penyembahan, doa, terus baca firman dan jalan dengan Roh Kudus. Pertahankan di ruang tata. Engkau berapi-api, nah apimu nanti akan menjalar ke orang-orang. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya kamu terhubung dengan ruang tata. Nanti hadirat Tuhan yang akan mengubah mereka. Sekali lagi, jangan habiskan waktumu untuk mengkonselingi. Hari ini sudah shifting, sudah berubah. Sudah berubah. Konseling tidak akan membuat orang itu bertobat. Hanya mengasihani diri sendiri dan senang kalau didengerin, curhat, curcol gitu kan ya. Senang. Tapi suruh baca Alkitab, suruh melakukan firman. Enggak. Nah, suruh dia untuk membaca ini, baca ini, baca ini. Terus tinggal aja. Sudah dikerjakan belum? Gitu dicek. Ya, firman itu nanti yang akan mengkonselingi dia, seperti kata Pak Wahyu tadi. Firman itu kan Tuhan sendiri toh yang akan bercakap-cakap dengan dia. Dimulai dari Mei dulu yang terhubung dengan ruang tata ya. Ini paham enggak? Ya Bu, paham Bu. Dari Siap. pemimpin yang terhubung dengan ruang tata, dia membawa realita Tuhan. Realita Tuhan yang dia bawa itu akan menyambar orang-orang di sekelilingnya. Berarti itu kan roh Tuhan murni yang kerja toh. Oke? Ya Bu, Makanya siap. dijaga Makasih Bu. hatinya. Jangan bentar-bentar tersinggung. Ya Bu. Bentar-bentar marah.
Ya, dijaga hatinya. Siap, Bu. Oke, Kasih, Bu. ya. Ada lagi? Halo, Shalom, Bu. Ya, Cici. Suci, Bu. Silakan. Eh, Suci merasa ya, tadi firman yang tadi pagi Bu bagi itu sangat, kayak buat Suci itu satu koreksi. Itu sih keren banget ya. Koreksi, seakan-akan kita sudah baik, tapi ternyata ini ada masih tersembunyi yang paling terselubung yang belum kita koreksi. Itu saya sampai tadi ke ruang tahta, saya nyembah, Tuhan ampuni saya. Karena masih ada, ternyata ada luka gitu. Ya. Karena ada satu kejadian yang buat saya, enggak Dominik, ada satu kejadian, respon saya itu masih belum benar ternyata. Hmm. Tapi walaupun sudah beda, tapi ternyata kalau masih respon seperti itu, berarti ada yang nggak benar. Makanya Tuhan izinkan, saya bilang, pas saya nyampein firman, kenapa saya juga kena juga? Kemarin baru nyampein. Nyampein firman yang itu, yang kemarin di apa, ajaib Tuhan pertolongan kita gitu kan. Itu kan saya ngomongnya, apa, kalau ada masalah, kita harus dikoreksi. Ada masalah untuk kita lebih mengenal Tuhan. Itu benar-benar saya ngerasa, saya sendiri satu masa itu saya hadapi, respon saya masih belum beres. Saya bilang, oh Tuhan, saya nggak mau. Karena tadi kan Ibu ada bahas ya di Wahyu. Saya menganggap gini, kalau saya sama ini baca firman, saya nyembah, tapi hati saya belum beres, berarti saya pendusta nih. Dan pendusta tidak masuk ke dalam surga, oh Tuhan. Saya bilang, ampuni saya. Saya nangis di kaki Tuhan. Ibu bilang benar sih. Jadi kalau firman, kalau kita tangkap sungguh-sungguh, tuh ngebersihin hal yang nggak beres. Ya, bukan Gitu. konseling kan? Bukan, bukan. Bukan Karena konseling. konseling nggak bisa. Misalnya aku konseling sama ibu, nggak bisa kalau akunya nggak melakukan. Nggak bisa. Jadi ibu memberi firman, kita tangkap, kita jalanin. Gitu loh. Kita serap dulu firman apa yang disampaikan. Serap. Kita, ibu aja saya bisa baca, bisa koreksi loh. Itu luar biasa firman itu, seperti pedang bermata dua, sampai Firman ke itu jiwa saya, ke membersihkan. dalaman saya, sampai nangis penyembahan. Nggak, kan kalau benar-benar Tuhan bersih itu pasti kita nangis waktu nyembah. Tersungkur saya, hati saya di situ ya. Itu benar-benar, lihat orang itu benar-benar kayak kasih, kasih. Ya Tuhan Iya. langsung kasih ayat itu Bu. 2 Korintus 2 Korintus 5, harus diampuni orang yang bersalah. Itu judul itunya, judul perikopnya. Suci baca ya Bu ya? Hmm. Boleh ya? Hmm. 2 Korintus 5. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Berarti sebenarnya kalau kita benar-benar mengampuni, itu ini kan si Petrus ya Bu? Soal Paulus apa? Paulus ya Bu? Kamu baca yang berapa sih? Ayat berapa? 2 Korintus 5. Harus Petrus itu diampuni orang yang Paulus kan? bersalah. Hah? 2 Paulus. Korintus. 2 Korintus ayat 5. 2 Korintus ayat Korintus 5. gimana? Petrus Tetapi itu. jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya. Harusnya kalau ada orang menyakiti kita, sebenarnya kita tidak rasa sedih. Ini Kalau masih Paulus ada nih rasa, yang ngomong. iya, Paulus ya Bu ya. Hmm. Supaya jangan aku melebih-lebihkannya. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku nasihatkan kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi siapapun orang yang menyakiti kita, apalagi keluarga kita, sungguh-sungguh mengasihi. Apa betul atau tidak? Apalagi mungkin suami kita atau anak kita yang berontak, suami kita eh, yang nggak belum beres gitu ya. Itu benar-benar harus benar-benar sih bilang sungguh-sungguh mengasihi. Bahkan kita harus menghibur. Baru ada benar-benar Roh Kudus di sini. Ya tadi Ibu bilang Roh Kudus ada di sini. Itu dan benar-benar saya lihat langsung blok, itu berubah sekejap loh. Pas kita di ruang tahta, sungguh-sungguh minta ampun, tersungkur, hati saya langsung berubah. Jadi memang bertahap.
tapi terus saat kondisi apapun tersungkur di kaki Tuhan. Itu sih saya bilang keren banget, saya rubah ngelihat bagaimanapun udah beda. Beda lagi, saya lihat beda lagi tahapnya seperti itu. Jadi benar-benar kasih itu kan yang Tuhan paling utamakan. Hati-hati koreksi gitu kok. Kita semua koreksi, jangan sampai satu hal celak masuk itu susah. Iya, Kalau sampai jangan suka ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri aja, ya kan? Jangan iya, suka ngoreksi orang lain. Sukanya orang tuh ke distract ngelihat orang lain, iya. ya kan? Oh, Jadi kayak fokus kepada diri sendiri. Ini kok kayak gini ya, berarti sikap hatiku yang nggak bagus, sikap hatiku yang belum akurat gitu kan ya. iya, Ya, bagus. Suci, kan kamu kan tadi dibilang bahwa ketika kamu nyembah, mm, maka terjadi koreksi dari Roh Kudus, betul kan? iya, betul. Karena apa? Ya di ruang tahta itu Tuhan akan berbicara kepadamu, menyingkapkan segala sesuatu di ruang tahta tadi. Jadi Iya, keliru toh kalau kamu berkata, aku nggak layak, aku nggak usah berdoa dulu lah, aku nggak baca Alkitab, tambah keliru, ya iya, kan? iya. Mm, Tambah salahnya, salah semua itu ya. iya. Kalau Hati-hati. nilainya nol itu. Bu, soalnya satu hari pernah Suci lewatin nggak bener-bener kurang tata. Itu wah, itu banyak yang datang, orang fasik datang, ituin kita, apa bikin gangguan kita. Nah, Untung ini firmannya ada, tidak aku tolak gitu. Untung loh. Makanya saya bilang hmm, daripada sibuk ngapa-ngapain, kalau hatinya ada itu cepet-cepet ke ruang tata, langsung cepet. Memang benar iya harus langsung. betul. Itu sih enak banget, keren. Jadi kita sukacita damai sejahtera. Makanya doa kita jadinya doa saya mikir saya harus berdiri sebagai orang benar Imat Rajani agar kita bisa berdiri sebagai orang benar sama orang berdosa dan orang berdosa. Begitu ya, Bu? Ya, saya mau pesan sama tim worship ya. Semua siapapun yang kalian ada di sini tim worship, eh kesukaanmu akan lagu-lagu dunia itu mempengaruhi caramu menyembah loh. Ya, ini tidak hanya tim worship, semuanya kan tim worship nih, ya kan? Kesukaanmu akan lagu-lagu dunia akan mempengaruhi frekuensimu ke ruang tahta. Jadi, lah gimana Bu, uang saya masih hidup di dunia? Itu keputusan. Keputusan. Saya itu karena kesukaannya sudah lagu-lagu surga ya, lagu-lagu rohani. Suruh nyanyi lagu dunia tuh celat lidahnya, kesleo. Dulu, dulu lagunya lagu dunia, semua lagu-lagu saya tahu itu, ya kan? Karena memang saya suka musik kan, saya suka dengerin musik, saya tahu lagu-lagu. Begitu saya bertobat, itu lumpuh lidahnya kalau suruh nyanyi lagu dunia, nggak bisa keluar. Gitu ya. Nah, itu keputusan masing-masing. Monggo silakan dipilih kehidupan macam mana yang akan kita lewati. Ada lagi? Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Oke, mana sih? Oke. Oke. Oke, ini Banjan kok. Mana oke? Pak Seto. Pak Seto ini kan juga pemain musik ya. Lagunya jangan dicampur dengan lagu dunia. Belajarlah sungguh-sungguh. Tenanglah ketika Bapak Ibu berada di ruang tahta. Segala apapun yang kamu butuhkan, yang kita butuhkan, itu Bapak menyediakan. Nah, kenapa sangat sulit untuk melepaskan lagu-lagu dunia? Karena benih yang jahat tadi sudah kadung mencetak pola pikir Bapak Ibu semua. Benih dunia tadi yang mengatakan ini tidak bisa, kamu masih hidup di dunia. Kamu itu sulit ketika saya menyampaikan seperti ini, sulit engkau terima. Karena apa? Benih dunia itu tadi kadung mencetak pola pikir. Gitu. Ada lagi? Bu Ana, saya mau nanya, Bu. Pak Amner. Tadi, Udah libur, Pak? kenapa, Bu? Udah libur belum? Belum, Bu.
Belum, masih di Tanggal Bandung terakhir berarti. tanggal 28, Bu. Oke. Ini Bu, saya mau nanya yang tadi barusan mengenai lagu dunia itu, eh, berarti kita sama sekali tidak boleh menyanyikan, Bu. Walaupun ya, ya memang kadang kala aja, tapi kebanyakannya kita lebih banyak memang penyembahan dan pujian gitu. Yang Hmm. ada yang menanyakan seperti itu, Bu. Apakah berarti kita sama sekali tidak boleh menyanyikan lagu dunia, walaupun lagu dunia itu bukan lagu favorit kita gitu, Pak. Sambil lalu Boleh, karena memang boleh gitu ya. aja. Tapi Karena jangan itu, karena gini hati-hati ya. Karena apa yang, kan kalau nyanyi itu kan sama dengan deklarasi toh Pak. Coba Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang dulu nyanyi Tenda Biru. Hidupnya sekarang kacau toh. ya, Nah, gelas-gelas kaca. Hidupnya sekarang kacau kan. Siapapun coba, siapapun penyanyi-penyanyi dunia. Waktu dia nyanyi itu seperti deklarasi. Waktu dia deklarasi, dia sedang menciptakan di alam roh. Apa yang dia ucapkan setiap hari, apa yang dia lanturkan setiap hari, itulah hidupnya dia. Ya, ya, ya. Oke, Bu. Lalu gimana, Bu? Kalau kita ini bukannya saya berarti menghakimi ya, karena dari saya mendengarkan yang Ibu sampaikan, itu bagaimana dengan WL-WL yang ada di LPLP kan gitu kan, Bu. Apakah kita perlu mengingatkan supaya hidupnya benar-benar ya? Kalau WL itu kan dia tentunya hidupnya harus kudus seperti kata Ibu kan, supaya bisa mengangkat ke tahta kerajaan gitu kan, Bu. Lah, itu saya yakin ya Bu ya, pasti mereka juga belum hidupnya belum sempurna, artinya masih merokok atau yang lainnya. Nah, apakah itu perlu kita sampaikan juga Bu dalam ya firman itu? kasih tahu supaya dia disiplin untuk masuk aja terus nyanyi di ruang tahta gitu, Pak. Kasih tahu, Ya, kasih tahu. sama ini Bu, yang tadi mengenai rekarnasi ya Bu. Banyak hamba Tuhan yang bilang Tuhan berrekarnasi, itu berarti salah ya Bu ya, pernyataan seperti itu. Gak usah membahas yang membingungkan. Kita sudah tahu kok. Kita Iya, tahu iya, seperti yang kita apa udah gitu tahu, aja. tapi kan kebanyakan ya berarti ya untuk yang tidak tahu itu kan menyesatkan juga gitu, Bu. Hmm. Pokoknya kita sama seperti Yesus itu. Ya, Yesus seperti apa ya nanti kita seperti itu. ya, ya. Itu aja Bu, makasih Bu ya. Iya. Ada lagi? Bu Ana, Hmm. Yos, Ibu Yes. mau tanya. Hmm. Sebenarnya saya pun juga bisa musik gara-gara musik dunia tuh. Maksudnya Hmm. menggunakan musik dunia itu sebagai media untuk memperkaya Hmm. hasanah bermusik Hmm. itulah intinya. Nah, kayak gitu tuh apakah bisa mengganggu mengganggu apa istilahnya tadi? Frekuensi Iya betul. ruang tata. Jadi gini aja. Waktu kita menyanyikan lagu dunia, perhatikan liriknya. Perhatikan aja liriknya. Kalau liriknya itu adalah frekuensinya ke bawah, nggak usah dinyanyikan. Ya, Lebih ke pesannya ya Bu ya. Kalau misalnya iya yang pesannya, membangun, pesannya dari liriknya itu apa? membangun nggak apa-apa gitu lah ya. Nggak Maksudnya apa-apa. saya pun juga selalu beberapa kali juga tergugah lagu-lagu yang dunia tapi Hmm. semangat Kadang-kadang gitu. gini loh, kadang saya bisa nyanyi kau begitu sempurna ya, kan? Di mataku kau begitu indah. Itu kan bagus ya. Itu Iya saya Bu. membayangkan Yesus gitu loh. Oh iya iya betul betul. Ya kan? Lagu dunia bisa menjadi lagu rohani Iya iya karena fokus kita yang kita nyanyikan Yesus gitu. iya iya. Kau adalah darahku. Betul sih. Itu Ya juga betul kan? berapa kali Adalah juga darahku ya, kan? kan betul betul. Jadi ingatnya Hmm. ingat Yesus sih. Iya, Iya gitu. iya. Jadi perhatikan liriknya. Kalau liriknya itu penyembahan kepada Lucifer ya jangan dinyanyikan. Kalau liriknya bagus, membangun sesuatu yang indah, enggak apa-apa. Tapi kalau liriknya apa ya tentang sakit hati, tentang kecemburuan, tentang pokoknya yang tidak membangun itu hati-hati karena itu di alam roh engkau sedang mendeklarasikan itu. Iya Bu. Matur nuwun. Iya, terus jangan jangan berpikir gini.
Wah lah, itu kita udah hidup di planet surga saja gitu kan. Iya, jangan seperti itu ya. Kita memang dipanggil untuk menjadi duta kerajaan surga. Kehidupan kita berbeda dengan dunia. Yang tadi ya, di ruang kudus itu sudah ada tembok tertutup, artinya bahwa kita sudah dipisahkan dari dunia. Enggak lagi di halaman loh. Ya, yang masih suka nyanyi lagu-lagu tuh, ya halaman. Nah, itu kan pilihan. Ya, Iya Bu, makasih. ya. Ada lagi? Makasih Bunda. Mana? Oke, saya buka kameranya. Jangan. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya ya. Cewek kau. Ayo lainnya. Ada lagi? Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada, saya tutup. Ada yang mau tanya? Booming lu masih di Singapura ya? Saya mau menyapa teman-teman yang ada di luar negeri ya. Ini keren-keren kayaknya KKS nih. Ada yang lagi di Jepang, nih Cieni ada di Jepang. Kemudian lagi ada di Cina itu si siapa namanya? Devi. Devi lagi ada di Cina. Terus siapa lagi ya? Ada lagi yang di luar negeri siapa sih? Ya itu pokoknya kita keren-keren lah. Oh, Ming Ming, Bu Ming Ming lagi di Singapura. Ya, Bu Ming ya, lagi di Singapura ya. Kapan pulang? Tanggal 16. Tanggal 16. Oke. Semuanya baik-baik saja? Ya. Good. Oke, yuk kita berdoa ya, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah sertai kami dan Engkau memberikan roh hikmat, wahyu untuk kami mengerti Tuhan. Panggilan apa yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami, bahwa kami dipanggil sebagai imamat yang rajani, terus tinggal di ruang tahta, dan Engkau juga berkata bahwa siapapun yang sudah dipanggil masuk ke dalam, tidak ada yang keluar dari situ. Engkau sendiri Tuhan yang menginginkannya. Dan hari ini Tuhan, siapapun kami yang ikut semalam hari ini, bawa kami masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu, dan jangan biarkan kami keluar dari situ. Selama-lamanya kami berada di ruang tahta-Mu, berada di ruang Maha Kudus-Mu. Siapapun kami hari ini yang ikut Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berada di ruang tahta-Mu, dan kami akan membawa perubahan sekeliling kami. Sebab roh-Mu terus menyertai hidup kami. Sebab lifestyle kami adalah lifestyle kerajaan surga, ruang tahta. Terima kasih Tuhan. Dan terus berikan kami kerendahan hati untuk ketika kami dikoreksi oleh Roh Kudus, kami mau dikoreksi, kami mau berubah seperti yang Bapa mau. Kami terus mohon melekat dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terus ajari kami lebih dalam lagi, buka mata rohani kami Tuhan, buka mata hati kami, buka telinga rohani kami. Dan hari ini Tuhan, yuk siapa nih yang minta karunia-karunia? Ayo berdoa minta. 2, 3 orang sepakat berdoa minta apa saja dikasih sama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami minta karunia-karunia membedakan roh, karunia-karunia ketajaman. Kami minta Tuhan, kami minta roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta karunia menyembuhkan Tuhan. Kami minta karunia-karunia untuk mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan keberanian untuk memberitakan firman. Adakanlah mujizat-mujizat demi nama-Mu Tuhan lewat hidup kami. Supaya ada begitu banyak lagi orang yang kenal Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ini harinya di mana anak-anak-Mu yang di KKS yang setia mengikuti Zoom, setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di KKS Tuhan, mereka akan
berbeda di dalam nama Yesus, sebab mereka sedang dipersiapkan menjadi anak-anak kerajaan, dimunculkan di tengah-tengah kegelapan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima karunia-karunia dari Roh Kudus. Engkau bisa membuat mujizat, engkau bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Engkau bisa mengusir setan-setan. Engkau bisa punya karunia bahasa roh dan menafsirkannya. Engkau punya karunia-karunia nubuatan di dalam nama Yesus. Engkau punya karunia membedakan roh di dalam nama Yesus. Roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan turun atasmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima semua yang menjadi bagian kami. Dan kami akan kerjakan segala sesuatu dengan ajaib bersama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah keluar dari ruang tahta-Mu Tuhan. Jaminan, Engkau yang menjamin kami. Engkau yang menjamin kami. Roh-Mu terus tinggal di dalam kami. Urapan-Mu terus berada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.